Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidul Ghifari. Di sini saya akan mengerjakan praktikum ethical hacker yang 678, yaitu cross-site scripting. So there is two objective. One is perform effective cross-site scripting exploit, and part 2 is perform stored cross-site scripting exploits. Background scenario is here, and required resource is Kali VM and internet. And the instruction is part 1, perform reflective cross-site scripting exploit. So reflected XSS attack is one is in which a malicious script is reflected of a web server to the user browser. The script is activated through a link that the victim click. This will send a request to a website that has a vulnerability that enables execution of the malicious script. So step 1 is login into DVWA seperti biasa. Ini dengan passwordnya admin dan password. Setelah itu step 2, perform a reflected XSS attack at low security level. Select DVWA security in the left menu and select low in the security level dropdown, klik submit. Kita bakal ke sini. Low submit. Next is select XSS reflected. Ini kita bakal tes what's in reflected test. What's your name? You will see the message hello reflected test appear. Ini sudah muncul. Lalu Ctrl U on the keyboard, view the source code of the page. Dan kita bisa lihat hello reflected test by entering Ctrl F. Kita bakal cari ya pakai Ctrl F. Ini sudah muncul. The presence of the string in the page source HTML indicate that values entered in the user response text field are inserted into source code for the page. This indicates an attacker that the page may be vulnerable to reflect XSS attack. Jadi kita bisa nyerang menggunakan page source HTML karena ini reflected text yang diisi di dalam kolom tadi itu masuk ke dalam page source HTML-nya. Kita coba gini ya. Ini kita tutup. Dari sini coba kita masukin ini script. An alert pop up box will appear with the words "you are hacked." This means the site vulnerable to reflect XSS attack and we have successfully exploit the vulnerability. Jadi ini udah berhasil dengan keamanan yang rendah dari cross-site scripting ini, XSS ini. Karena yang pun yang diisi dalam sini ini masuk ke dalam page source, jadi kita bisa masukin script ke dalam sini dan seperti yang tadi bisa keluar. Lalu di next step is select left medium. Kita bakal ganti ini ke medium. Kita bakal coba masukin lagi kayak tadi. Karena ini udah naik level tingkatannya menjadi medium, jadi ini tidak bakal sama seperti tadi karena emang keamanannya udah meningkat. Dan mungkin di dalam page source ini apa yang sudah diisi dalam field itu tidak akan masuk ke dalam page source. Ini
You see error response pop up no, but no pop up will appear. Klik view source seperti biasa, view source. Karena di sini nih script get name ini. The source code creates a filter with str replace function that remove the script tag in our payload and replace it with a null value. This renders the payload script ineffective, so the attack failed and no pop-up window is displayed because the script is only filtering out the script in lowercase. So we can try and get around the filter by using different tag at the payload. We will use script. Jadi kita bakal gini. Masih bisa dihack dengan cara di akali dengan apa ya? Ini apa sih namanya? Uppercase. Karena tadi sebelumnya itu kan kita pakai lowercase semuanya script. Yang di sini script dengan S-nya upper dan R-nya upper itu ngebuat website tadi itu masih bisa di payload. Ini masih karena ini masih tingkatan medium ya, makanya masih bisa di akal-akali seperti itu. Yes, because str replace filtering lowercase. So the step 4 perform a reflective SSS attack at higher security level. So dengan ini yang sudah high submit, kita coba masukin ini ya, ini nggak bakal masuk dan yang muncul itu hanya ini. Kita bisa lihat di sini ini sudah kita udah baru kita lihat source itu udah baru. Ini ada ini mungkin pengecualian ya untuk simbol-simbol ini, makanya dia yang muncul tuh hanya ini. Kita bisa lihat di sini ya. That's animation no pop up box. Again we can analyze the backend source to investigate. Ini in this code the developer used a regular expression to replace any form of the script tag no matter what case and or the character it used with a null value. Which character in the script was omitted and the regular expression, how do you know? Omitted. Ya ini. Ya ini masih ada karena setelah kita masukin yang ternyata yang tersisa itu hanya to bypass the filter we must use another HTML tag instead of script to tag this site. Kita bakal coba menggunakan tag img image tetap muncul namun dengan source yang berbeda. Jadi
Di sini kenapa dia bisa berhasil? Coba kita lihat soalnya. It forced an error to occur by attempting to upload non-existent image. The error was detected with an error, and the alert response was triggered to display the error box. Oh, jadi gini, kenapa ini bisa berhasil? Kenapa dia muncul? Itu karena harusnya ketika kita isi sesuatu hal yang kayak gini itu muncul error dan muncul pop up dengan alert tulisan yang mungkin error telah terjadi atau seperti itu. Namun ini kita mengubah alertnya menjadi ini seperti ini. Yang harusnya ini tulisannya yang mungkin telah terjadi error, ini digantikan menjadi you are hacked. Next part is perform stored cross-site scripting exploit. Select device security, select low. Kita bakal ganti ya ke low. Setelah itu select access stored in the left menu. Setelah itu type the string SSS test #1 in the name and type stored SSS test in the message field. Klik sign Facebook. Kita bakal isi ini ya, SSS test sama stored SSS test. Ini S stored test, stored SSS test. Seperti ini, sync. Nah ini sudah masuk SS #1 stored SSS test. Jadi dalam ini kita bisa cek the source code. Nah ini seperti yang sebelumnya, itu dia memasukkan input yang dimana input yang ada di field itu bakal masuk ke dalam ini tes. Ini store SSS test seperti ini. Kita bakal coba ini masukin ini ke dalam namanya. Oh, payload di bawah ini, dan di atas ini adalah tes. Kita bakal coba ini seperti ini. Hacker, karena message yang ini itu dimasukin ke dalam source code sama seperti sebelumnya. Nah ini refresh the page, if alerted click resend to display. Oh ya, kita coba nah ini muncul resend, muncul seperti ini. Because the XSS payload is stored in the workbook, an alert pop-up will appear. It's time the page is refreshed. Before proceeding in the next step, clear the XSS payload from the page. Click setup, reset DB in the left menu, dan klik read or reset database. Ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ini udah, kita bakal delete terus. Ini bakal seperti ini. Kita bakal ini setup reset DB. Ini kita klik.
terhapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke perform stored SSS medium. Kita buka coba medium. Jika sudah, kita coba kita bakal coba yang di step 1 tadi, step 1, namun dengan security medium. levelnya medium di sini. Coba kita masukin payload. Ini dia tetap tidak muncul pop-up karena seperti ini. It means there is a code in the backend that sanitizing the user input from the message to prevent script from being submitted. Jadi nggak bakal ada script yang bakal bisa disubmit ke dalam message box. How did the input filter modify the input? Coba kita cek ya. Nih, sanitize. Ini nggak bakal bisa karena emang udah di sanitize name input itu bakal script itu bakal dihilangin, nggak bakal dimasukin. Nah, ini scriptnya hilang kan, hanya ada alertnya. Terus selanjutnya coba kita cek ini. Nah, ini ada slashes. Click the view resource button and ini is the text sanitize message input. The PHP how did it change the input? Slashes before the quotation mark in the text. This is escape the quotation mark, which made them display the output. Kalau bisa kita add slashes nih. Ini lalu selanjutnya the second block input to be placed before entering any payload into the name field. Select inspect. Gimana? Select inspect. Ini bahwa yang di sini itu kita bakal bisa lihat ini max length dari 10 menjadi 100. Double klik ini jadi 100. Kita enter. Jika sudah, kita coba the access value cannot be entered into the name field. Changing the max length parameter does not proceed. If you refresh the page, for example, the setting needs to be changed again. Jadi walaupun ini sudah diubah di dalam inspect bahwa max length-nya itu diubah menjadi 100, ketika kita refresh page-nya, webnya, itu dia bakal berubah lagi max length-nya menjadi 10, dan itu bakal kita harus atur lagi di 10 100 100 kalau misalnya kita memang mau melakukan ini. Coba kita masukin alertnya ke dalam name field. Kita bakal isi di sini. Any text. Halo. Ya, masih tetap bisa kita kasih payload dengan cara kita menginspect bagian name, kolom name-nya, dan ya kita masukin payloadnya dalam sini name. Karena tadi yang message-nya ini udah di sanitizing, makanya kita masukin ke dalam name.
So kita bakal reset DB lagi. Di VBA security kita bakal ubah menjadi high, ya, high. Kita bisa lihat di sini seperti biasa. Kita bakal ngetes dengan cara tes itu dia bakal masuk ke dalam source code indicating that the two input fields may be vulnerable to stored access. Kita bakal coba langsung ke dalam ini, ke dalam tetap aja bahwa ini sudah di filtering sama seperti yang medium, yang high pasti lebih ketat lagi. No pop-up box will appear, benar. Reference to page will not cause the alert pop-up box to appear either. This means there is a code setback and sanitizing the user input. View source. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Ini dia bakal menggunakan ini name input, dan dia juga add slash ini menggunakan apa ini, the strip text, remove all HTML tag from the message field before they storing them in the database. HTML special character function convert all special character menjadi equivalent HTML character, so mereka nggak bakal nambahin membalikan memunculkannya lagi di dalam browser. Jadi ketika kita sebelum kita memasukin payload ke dalam name field itu kita bakal ubah seperti sebelumnya, max karakternya menjadi 100 seperti sebelumnya. Inspect ya. Jika sudah, kita bisa memasukin ini ke dalam name field SVG. Nah, tetap masih bisa kita akali high ini dengan cara SVG. SVG ini apa? Kita coba cek ya. In the message field you can type any text dan XSS alert pop-up box will appear with the message you are hacked because the SS payload in stored questbook. The alert pop-up box will appear each time page is refresh, and ya, dengan ini kita udah mencoba ngepilot tentang si ini dengan ini. Nah, ini dengan cara inspect ya. Lalu perform stored cookie exploit dengan DVWA security in the left menu, select low. Submit ini SVG.
So SVG itu atau bisa dibilang scalable vector graphic. Ketika browser itu ngeload di stack, onload, event handler immediately execute the JavaScript. Nah ini JavaScript. Ternyata JavaScript, salah satu komen JavaScript yaitu scalable vector graphic. Dia bakal munculin event handler. Ini kita cek dulu ya. Kita coba iframe dulu. Ini udah low. Kita balik ke ini. Reset dulu. Ini udah low. Kita coba iframe exploit. Tes. Wow. Sebentar. Oh salah kayaknya. Iframe ya. Ya mungkin emang kayak gini kali. The hacker website should be will displayed under the frame test iframe test message is a powerful exploit because the threat actor could send the browser to a malicious website. Before proceeding in the next step, clear the SSH payload from the page. Ya, harusnya ini muncul link ke hacker.org, cuman ya nggak bisa karena emang jaringannya mungkin emang yang lagi buruk, kendala jaringan. Kita bakal next ke cookie exploit DVWA security. Di sini ada low. Setelah kita low, kita bakal store cookie. Mungkin ini dokumen.cookie. Kita bakal ini dulu store. Nah ini di sini kita coba masukin ini dengan nama cookie. Ini cookie. Sudah coba kita save. Yep. Seperti biasa. Ini dimasukkan cookie will be presented. This is a cookie that PHP used to keep the track of running session. And exploit could modify the SSH script to have a cookie sent to another destination rather than just displaying it. Jadi exploit itu bisa memodifikasi SSH scriptnya itu send cookie-nya itu ke tempat yang lain atau ke dia daripada cuma memunculinnya doang. Lalu klik OK. Ya, mungkin kita sudah ngetes di mana kita bisa pakai ini payload di ini. Kita juga bisa ya kita harus hapus dulu nih. Kita juga udah coba beberapa tes payload di sini dengan security level low, medium dan juga high. Baik, kita sudah sampai akhir. Saya akhiri untuk web hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.